Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah, pada video kali ini saya akan sedikit menjelaskan mengenai materi manajemen piutang. Sebelum saya masuk dan menjelaskan mengenai materi tersebut, izinkan saya terlebih dahulu memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Indriani dari kelas manajemen 22B dengan NPM 22411165. Baiklah, mari kita masuk pada materi yang akan saya jelaskan. Materi yang pertama akan saya jelaskan yaitu mengenai piutang. Apa itu piutang? Jadi, piutang itu merupakan hak untuk menagih sejumlah uang dari si penjual kepada si pembeli yang timbul karena adanya suatu transaksi. Pada umumnya, piutang timbul karena adanya transaksi penjualan secara kredit. Penjualan secara kredit akan menguntungkan perusahaan karena lebih menarik bagi calon pembeli, sehingga volume penjualan meningkat yang berarti menaikkan pendapatan perusahaan. Di lain pihak, penjualan secara kredit seringkali mendapatkan kerugian, yaitu apabila si debitur tidak mampu atau tidak mampu melaksanakan kewajibannya. Selanjutnya, ialah langkah-langkah utama dalam manajemen piutang. Yang pertama ialah penetapan kebijakan kredit. Yang kedua ialah pemantauan, dan yang terakhir ialah analisis perubahan kebijakan piutang. Selanjutnya kita akan memasuki materi mengenai kebijakan kredit atau credit policy. Yang pertama ialah penetapan standar kredit atau kredit standar berguna untuk mengungkapkan kemampuan keuangan minimum pelanggan sehingga dapat ditetapkan layanan pemberian kredit. Yang kedua, syarat kredit atau credit term mencangkup periode penagihan, yaitu penetapan awal penagihan serta batas waktu penagihan dan diskon yang akan diberikan. Yang ketiga ialah kebijakan penagihan atau collection policy, prosedur penagihan yang mencangkup waktu dan cara penagihan. Selanjutnya ialah kita akan memasuki soal. Jadi, penjualan sebesar Rp 800 juta, keuntungan 15% dari penjualan. Jika perusahaan berencana untuk menjual secara kredit dengan syarat pembayaran N/60, hal ini ditaksir akan meningkatkan omset penjualan menjadi 150 juta per tahun. Dana yang dibutuhkan untuk membiayai piutang tersebut ditaksir sebesar 148,75 juta per tahun. Pertanyaannya, apakah manajemen menerima alternatif penjualan kredit tersebut? Jadi, jawabannya ialah manfaat dibagi tambahan keuntungan sama dengan 150 juta dikurang 800 juta dikali 15% sama dengan 37,5 juta. Pengorbanan dibagi perputaran piutang sama dengan 360/60 sama dengan 6 kali rata-rata piutang sama dengan 150/6 sama dengan 175 juta. Dana untuk membiayai piutang sama dengan 148,75 juta. Biaya dana yang ditanggung sama dengan 148,75 dikali 15% sama dengan 22,31 juta.
Manfaat bersih sama dengan 15,19 juta. Benefit cost layak untuk diterapkan. Selanjutnya, kita memasuki dasar penetapan kelayakan pemberian kredit. Yang pertama ialah karakter. Reputasi tingkat kepercayaan pelanggan yang dapat dinilai dari catatan masa lalu atau informasi dari pihak lain. Yang kedua ialah capacity. Kemampuan pelanggan membayar kewajibannya berdasarkan di kinerja laporan keuangan, terutama aspek likuiditas atau proporsi utang dan solvabilitas atau kemampuan membayar utang. Yang ketiga ialah kapital. Kekayaan bersih atau ekuitas yang dimiliki perusahaan yang tercermin pada debt equity ratio dan rasio profitabilitas. Yang keempat, kolateral. Jaminan yang dapat diberikan sebagai pengaman kredit yang diterima. Biaya aktiva yang dijamin adalah surat berharga. Dan yang kelima ialah condition. Kondisi ekonomi makro yang dapat mempengaruhi siklus bisnis. Selanjutnya ialah pemantauan piutang. Proses evaluasi atas kebijakan kredit yang telah dijalankan. Poin utama dalam pemantauan ini, yang pertama, Days Sales Outstanding atau DSO. Yang kedua, Aging Schedule. Days Sales Outstanding ialah ukuran yang mengungkapkan berapa lama piutang tertagih atau average collection period. Meningkatnya DSO menunjukkan pelanggan makin lambat membayar. DSO akan menurun seiring penurunnya piutang usaha akibat penerimaan lebih cepat atau penurunan penjualan. DSO rumusnya ialah DSO sama dengan piutang dibagi penjualan kredit dibagi 360. Selanjutnya kita akan membahas mengenai kerugian piutang. Kerugian semacam itu dalam dunia usaha dianggap sebagai hal yang normal dan merupakan risiko yang sudah selayaknya bagi perusahaan yang melakukan penjualan secara kredit. Ditinjau dari sudut pandang manajemen, adanya kerugian piutang dalam jumlah yang wajar menunjukkan bahwa kebijakan kredit yang ditetapkan perusahaan sudah tepat. Kerugian piutang yang terlalu rendah memberikan petunjuk bahwa kebijakan kredit perusahaan terlalu ketat. Sebaliknya, kerugian piutang terlalu tinggi dapat diartikan bahwa kebijakan kredit perusahaan terlalu longgar. Selanjutnya ialah pencatatan kerugian piutang. Metode cadangan digunakan apabila kerugian piutang yang biasa terjadi cukup besar jumlahnya. 3 hal yang penting dan perlu diperhatikan dalam penerapan metode ini adalah sebagai berikut. Yang pertama ialah kerugian piutang tak tertagih ditentukan sejumlahnya melalui transaksi dan ditandingkan atau match dengan penjualan pada periode akuntansi yang sama dengan periode terjadinya penjualan. Yang kedua, jumlah piutang yang ditaksir tidak akan dapat diterima dicatat dengan mendebet rekening kerugian piutang dan mengkredit rekening cadangan kerugian piutang. Dan yang ketiga, kerugian piutang yang sesungguhnya terjadi dicatat dengan mendebet rekening cadangan kerugian piutang dan mengkredit rekening piutang dagang pada suatu piutang dihapus dari pembukuan. Baiklah, mungkin materi itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.